Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar nih Sobat Ambis di rumah yang saat ini sedang berjuang untuk mendapatkan perguruan tinggi impiannya. Kembali lagi bersama aku di acara ngopi atau ngobrol seputar perguruan tinggi. Nah, pada kesempatan kali ini, kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa dan sangat keren banget ini mah. Beliau adalah mahasiswi jurusan psikologi di Universitas Jenderal Ahmad Yani. Beliau adalah teknispi. Baik, Teknispi mungkin bisa menyalakan kamera, kemudian saya hello dan memperkenalkan diri kepada Sobat Ambis Batuta yang saat ini sedang menonton nih. Mangga Teknispi. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Ambis Waalaikumsalam. Buta. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nisvin Hari Salimah, asal dari Universitas Jenderal Ahmad Yani, Kampus 1 Cimahi, dengan Prodi Psikologi Angkatan 2021. Salam kenal semuanya. Salam kenal Teknispi. Baik, terima kasih atas perkenalan yang sangat luar biasa sekali nih. Dan pada kesempatan kali ini seperti episode-episode sebelumnya, tentunya aku di sini sebagai perantara Sobat Ambis untuk bertanya-tanya kepada narasumber, dan dalam kesempatan ini kita narasumber yang sangat luar biasa yaitu Teknispi. Mungkin Teknispi nih boleh menjelaskan Universitas Jenderal Ahmad Yani itu ada di mana, terus kampusnya ada berapa, terus Teknispi juga bisa menjelaskan juga atau menceritakan jurusan atau fakultas dari Teknispi sendiri. Mangga Teh. Ya, baik, makasih ya, Alfred. Jadi teman-teman semua, saya kuliah di Universitas Jenderal Ahmad Yani di kampus 1, tepatnya di Cimahi, di Jalan Terusan Jenderal uh, Ahmad Yani. Jadi Unjani itu memiliki dua kampus. Yang pertama kampus 1 di Cimahi, dan yang kedua kampusnya di Bandung, dekat PT Pindad, kalau kalian tahu ya. Terus kami itu berada di bawah naungan Yayasan Kartika Eka Paksi miliknya Angkatan Darat Indonesia. Satu lagi ada saudara kita juga di bawah naungan yayasan yang sama, yaitu Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta atau disebut Unjaya. Jadi ada Unjani dan Unjaya. Kalau teman-teman berminat mau di Cimahi atau di Yogyakarta bisa. Nah, aku masuk di jurusan psikologi Unjani. Salah satu hal terunik di psikologi Unjani itu ada psikologi militernya. Jadi kita belajar mata kuliah psikologi militer yang langsung digurui atau langsung di dosennya itu dari angkatan itu juga Fakultas Psikologi Unjani itu kerjasama dengan Angkatan Darat Indonesia, dengan Dinas Psikologi Angkatan Darat. Jadi mahasiswanya bisa magang di sana dengan persyaratan yang berlaku. Seperti itu, teman-teman. Oke, baik Teknispi, makasih nih. Karena tadi Teknispi udah ngejelasin nih, tempat disinggung juga bahwa Unjani itu ada beberapa kampus nih. Terus kan nanti tentunya sobat-sobat Ambis nih harus milih nih, misalkan mau ke Unjani, tapi itu teh daftarnya masing-masing. Misal aku nih kan di Ciamis Jawa Barat gitu, maunya ke Unjani Bandung aja gitu atau Unjani Cimahi gitu. Nah itu teh beda kalau sama Unjani Yogyakarta, pendaftarannya masing-masing atau bersatu gitu, terpusat. Oh iya, jadi untuk pendaftarannya itu masing-masing kampus. Jadi Unjani, Unjani, Unjaya, Unjaya. Kalau misalnya kita mau milih kampus Bandung sama Cimahi, itu gak bisa kita yang milih. Itu tuh rata-rata di kampus Bandung teknik semua isinya tuh fakultasnya. Kalau sama sistem informasi kalau nggak salah. Terus kalau di kampus Cimahi ada beberapa kampus kayak fakultas seperti kedokteran, Fitkes, terus farmasi, psikologi, FEB, kayak gitu. Jadi teman-teman bisa memilih mau di Unjani atau Unjaya, tapi itu beda kok pendaftarannya. Oke, terima kasih nih. Jadi beda ya sobat Ambis. Nah, mengenai jalur seleksi masuk nih Teh, mungkin Teteh juga bisa nih menjelaskan seleksi masuk dari Unjani sendiri. Kemudian Teteh juga bisa menceritakan nih pengalaman Teteh ikut seleksi Unjani.
jalur masuknya. Yang pertama ada jalur PMDK, itu jalur rapot biasanya itu khususnya angkatan yang baru lulus gitu, yang mau lulus itu diprioritaskan. Terus yang kedua ada jalur rapot. Beda dengan PMDK, kalau jalur rapot bisa semua angkatan, tapi maksimal 5 tahun kalau tidak salah. Itu dinilainya dengan nilai yang ada di rapot. Kemudian jalur dari ini jalur dari anak-anak yang berasal dari Jawa Barat itu juga diprioritaskan. Kemudian ada juga jalur prestasi, ada jalur prestasi akademik dan non akademik ya seperti teman-teman yang ketahui. Kemudian ada jalur ini anak-anak dari TNI AD dan dosen khusus di situ itu juga diprioritaskan. Ada juga jalur yang menggunakan nilai UTBK, jadi teman-teman bisa mengikuti seleksi, tapi ada minimal nilai yang harus dipenuhi. Selain itu juga ada jalur yang namanya one day service, teman-teman bisa, itu biasanya di akhir-akhir nih, karena suka ada mahasiswa baru yang di akhir banget daftarnya itu, jadi itu disediakan oleh pihak Unjani. Oke teh, terima kasih. Tapi ini kalau boleh tahu teteh masuk jalur apa nih? Terus ceritain dong apa tuh keseruan teteh ikut jalur seleksinya tuh gimana gitu. Oh iya, lupa tadi, lupa nyebut ya. Ada satu lagi jalur ujian saringan masuk USM. Kebetulan saya ikutnya di jalur ujian masuk ujian saringan masuk. Jadi kita mengerjakan soal seperti biasa. Kalau di Fakultas Psikologi itu ada dua tahap. Yang pertama tahap ujian TPA TPS seperti itu. Yang kedua tahap, kalau kita lulus tahap pertama, uh, langsung diberi undangan di tahap kedua, yaitu mengerjakan soal psikotes yang jumlahnya 2.000 soal sampai 4.000 soal seperti itu. Wow. Tapi gak apa-apa, tenang kok, itu juga bukan terlalu ini, itu mengasah bagaimana kita keseriusan kita di psikologi itu. Jadi tenang aja teman-teman. Oke, makasih nih teh udah menceritakan mengenai jalur masuknya nih dan keseruannya juga nih. Teh kalau boleh tahu USM-nya itu ada berapa gelombang atau cuma satu gelombang aja teh? Sampai ke Agustus. Kalau iya sampai Agustus. Jadi setiap bulan biasanya Unjani mengadakan ujian saringan masuk. Tapi per bulan itu per gelombang itu semakin kalian lebih awal daftar, semakin murah biayanya. Tapi semakin kalian lebih lama daftarnya, menunggu lebih lama gitu, biayanya akan lebih tinggi seperti itu. Oke, terima kasih. Nah, kehubung tadi rada kesinggung juga nih ada biaya-biaya. Mungkin Tenispi juga bisa nih menceritakan atau menjelaskan biaya apa aja sih? Apakah biaya semester udah disatuin gitu dipaketin atau ada biayanya per SKS, terus ada biaya uang bangunan gitu atau ada biaya apa aja sih teh atau bahkan mungkin ada biaya praktek gitu. Kalau untuk teknik atau apalagi ada kesehatan, rumpun kesehatan kan teh di sana juga. Emang nggak teh? Oh iya, jadi sebelum ke biaya, ini ada hal unik nih dari Unjani. Jadi kami itu di sebelah Unjani itu ada universitas namanya Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jenderal Ahmad Yani. Itu juga di bawah yayasan yang sama. Nah tahun ini tuh mereka itu merger ke Unjani, jadi menjadi fakultas, jadi Fitkes Fakultas Ilmu Teknologi Kesehatan. Jadi sekarang banyak banget jurusannya di Unjani. Terus soal biaya ya, soal biaya itu kalau di fakultas saya, karena saya ikut ujian yang gelombang kedua, jadi biayanya lebih tinggi daripada ujian yang pertama. Total untuk semester 1 dengan uang bangunan itu 19 juta lebih sedikit, dan untuk semesterannya itu 7 juta 200-an kalau tidak salah ya. Teman-teman bisa kok kalau mau lebih lengkapnya bisa dicari di info PMB Unjani tentang biayanya. Dari sekarang boleh lah lihat-lihat dulu. Oke, terima kasih nih. Jadi buat sobat-sobat ambis nih untuk lebih lengkapnya mungkin kalian bisa langsung cek di websitenya Unjani ya ataupun official Instagramnya juga buat kalian yang suka scroll-scroll IG gitu biar kalian juga bisa menambah wawasan mengenai info perguruan tinggi tentunya khususnya di sini Unjani ya.
Dan aku juga mau bertanya nih Teh, kan Teteh jurusan psikologi nih, udah berapa bulan juga nih kuliahnya. Mungkin Teteh bisa nih menceritakan gitu asiknya kuliah jurusan psikologi gitu Teh. Yang kata orang katanya kalau psikologi itu bisa membaca pikiran orang lain. Aku juga gak tahu itu Teh dari mana itu asalnya, tapi mungkin Teteh bisa nih konfirmasi gitu ke adik-adik atau sobat-sobat Amis. Oke, jadi karena aku itu maba ya, jadi baru selesai ospek minggu kemarin. Jadi mulai Senin sudah mulai perkuliahan, jadi belum langsung kuliah ya. Tapi sudah mendengar dari kakak tingkat saat mengikuti PPS. Oh ya, di psikologi Unjani itu tuh ada ospek fakultas yang lamanya 6 bulanan sampai 3 bulanan. Iya, itu namanya PPS, pengenalan profesi, program dan profesi ya. Jadi khusus sepertinya untuk psikologi belajar dulu bagaimana psikologi itu. Tahu dari kakak tingkat, ternyata psikologi, tapi seperti itu ada serunya, ada nggak serunya katanya. Beberapa mata kuliah yang paling digemari oleh kakak-kakak tingkat setelah survei itu kemudian pengantar psikologi, pengantar ada yang seperti itu. Untuk teman-teman yang dari IPA, katanya itu mudah banget kalau mempelajari ilmu faal karena ada unsur-unsur ininya, unsur-unsur biologi-biologinya. Terus iya karena saya angkatan baru kurikulumnya, jadi di mata kuliah apa ya lupa lagi, mata kuliah di Klatsar, mata kuliah Latsar pendidikan dan pelatihan dasar itu tuh jadi mata kuliah, dan itu juga di dosennya dari angkatan darat gitu. Itu tuh teman-teman. Wih, oke, mantap banget Teh. Jadi pasti masa-masa Unjani itu pada disiplin banget ya, apalagi langsung dibimbing gitu oleh TNI Angkatan Darat gitu ya. Nah, terus nih Teh, kan tadi udah dia ngejelasin nih. Terus mungkin Teteh boleh nih ceritain apakah Teteh ikut UKM juga atau organisasi lainnya di Unjani gitu, atau mungkin Teteh juga kalau misalkan Teteh kan masih baru, nah tapi Teteh belum masuk nih, atau mungkin Teteh bisa nih ceritain ada UKM apa saja ya, UKM apa saja sih atau organisasi apa aja sih yang bisa diikuti oleh mahasiswa baru di Unjani gitu Teh, yang Teteh tahu aja, atau mungkin ada banyak sekali gitu gak bisa disebutin, sebutin aja beberapa Teh, gak apa-apa, santai aja. Oke, okay. UKM di Unjani banyak banget buat teman-teman yang karena rata-rata mahasiswa yang masuk Unjani itu mereka yang mau masuk kedinasan ya. Jadi banyak dari mereka itu yang ambis sama kedinasan. Jadi mereka rencana lulus kuliah mau daftar jadi perwira karir ya di Angkatan Darat gitu. UKM di Unjani itu adalah ya Unjani juga banyak programnya karena kami kampus kami berdekatan dengan komplek TNI AD, lapangan milik TNI AD. Kemudian selain itu ada seperti organisasi keolahragaan ya seperti biasanya di kampus-kampus seperti biasanya. Terus ada komunitas pecinta alam, komunitas fotografi juga ada. Kemudian apa lagi ya? Banyak banget pokoknya teman-teman, ayo masuk ke Unjani, seru banget. Saya sendiri juga mau ikut di Unjani Model United Nation, Unjani MUN ya. Saya masuk ke sana, insya Allah ya. Seperti itu. Oke, makasih nih Teh. Ceritanya sangat luar biasa sekali nih. Jadi buat kalian yang nantinya mau masuk ke Unjan ini pastinya seru banget nih karena ada banyak UKM dan organisasi yang dapat menambah soft skill kalian, wawasan kalian, dan tentunya bisa menambah relasi kalian antar fakultas nih. Dan pastinya seru banget, semuanya itu bisa menambah ilmu kalian. Nah, baik nih Teh, mungkin ini tadi ada sedikit yang kelewat juga nih. Kalau sistem mata kuliahnya sendiri itu Teh per SKS, nah bisa kita milih atau udah dipaketin nih Teh, kalau boleh tahu. Oh iya, kalau semester 1
biasanya di semester 2 ke atas itu bisa milih, tapi ada minimal IPK itu 3 ya, kalau nggak salah. 3 ke atas baru bisa milih berapa mata kuliah yang mau diambil. Nah, kan dari program pemerintah itu ada kampus Merdeka ya, Iya. Kemendikbud itu. Nah, salah satunya pertukaran mahasiswa. Kan kalau pertukaran mahasiswa biasanya bisa dilakukan dari semester 3. Nah, kalau di kampus kami, khususnya di Fakultas Psikologi, baru bisa itu di semester 5. Soalnya ada mata kuliah wajib sampai semester 4 yang harus ditempuh di Unjani sendiri gitu, teman-teman. Jadi bisanya untuk ikut pertukaran mahasiswa itu di semester 5 seperti itu. Oke, makasih nih Teh tuh. Jadi sobat-sobat Amis, nantinya juga ada kebijakan tersendiri dari Unjani khususnya Fakultas Psikologi. Jadi kalau kalian ingin ikut program Kemendikbud seperti tadi Teh apa Teh maaf pertukar Pertukaran mahasiswa. ya pertukaran mahasiswa. Jadi ada syarat semesternya, ada syarat semester gitu. Kalau di Unjani ada minimal semester 5 untuk Fakultas Psikologi karena ada mata kuliah wajib yang harus ditempuh terlebih dahulu sebelum bisa menempuh pendidikan di universitas tujuan nantinya juga. Nah, oke nih Teh, karena bidang akademik udah, non akademik juga udah sempat disinggung nih. Mungkin Teteh bisa ceritain nih suka duka kuliah online nih. Atau mungkin Teteh, oh iya Teteh teh belum kenali nih Teteh domisili mana tadi. Oh iya, lupa. Saya itu asli Garut ya, teman-teman. Kalau ada yang dari Garut, komen ya. Asli Garut, tapi sekarang udah pindah ke Bandung Barat. Jarak ke kampus itu sekitar 3 kilo sampai 5 kiloan, kalau nggak salah ya. Kalau untuk suka duka kuliah online, maaf, suka duka kuliah online itu karena belum mulai kuliahnya, tapi ospek udah dimulai, udah pernah. Yang saya rasakan kurang seru ya pastinya, soalnya kita tidak berinteraksi langsung dengan teman-teman, hanya lewat online virtual saja, tapi tidak mengurangi rasa kebahagiaan kami sebagai mahasiswa. Tapi minusnya itu ada di kalau duduk ya, kita suka pegel, kadang Benar-benar. capek mata juga gitu. Seperti itu kalau online. Tapi semangat ya teman-teman. Soalnya di masa pandemi itu mau tidak mau kita harus menurut pada pemerintah. Insya Allah uh, kedepannya kita bisa keluar dari zona ini kok. Semangat semuanya. Oke, makasih nih Teh. Jadi sobat-sobat Ambis, nih walaupun online, kalian juga harus tetap semangat nih dalam menggapai perguruan tinggi impian kalian. Nah, terus nih Teh, pasti saat ini sobat-sobat Ambis tuh lagi galau-galaunya gitu dalam menentukan perguruan tinggi tujuan mereka di 2022. Nah, dalam pemilihan universitas atau perguruan tinggi, tentunya ada pemilihan yang ada nih, aku mah yang penting universitasnya aja, aku mah mending jurusan aja. Nah, dari Tata sendiri nih ada tips gitu, apakah lebih baik milih jurusan universitasnya di mana aja gak apa-apa, atau lebih ke universitasnya atau perguruan tingginya Teh? Mangga Teh, mungkin Teteh bisa memberikan pandangan Teteh, tips dan trik juga. Oke, siap. Jadi mending mementingkan jurusan dulu atau universitasnya dulu gitu ya. Iya. Kalau menurut saya teman-teman semua itu kembali kepada diri masing-masing. Teman-teman mempunyai teman-teman mempunyai keputusan yang sangat besar dalam menentukan ini. Kalau saran dari saya, yang pertama itu jurusan dulu. Karena apa? Jurusan, kalau kita salah jurusan, kalau kita asal milih jurusan, saya rasa itu kita tidak akan benar-benar untuk mengerjakannya. Kita tidak akan aware banget terhadap jurusan yang kita uh, sedang tempuh itu. Kalau memang benar-benar kita hanya memilih universitas saja, tapi jurusannya bukan yang kita mau, saya rasa itu bukan jalan yang tepat, karena kuliah selama 4 tahun kita menuntut ilmu bukan hanya untuk asal lulus dan mendapatkan kerja, tetapi kita juga harus mempunyai target agar ilmu itu bisa berkah, bukan bagi kita, tapi bagi lingkungan kita. Jadi kalau dari utamakan jurusan dulu. Ketika kita sudah benar nyaman dengan jurusan kita sendiri, maka saya rasa kita juga bisa berkembang dimanapun kita universitasnya, bisa meraih cita-cita apa yang kita inginkan, walaupun tidak menjamin ya. Yang penting kita
nyaman dengan jurusannya, kita bisa memiliki goals yang besar terhadap jurusan yang kita sedang tempuh seperti itu. Baik, terima kasih. Ini penjelasan yang sangat menarik sekali dan pastinya sangat menambah wawasan adik-adik sobat-sobat ambis nih untuk menentukan jurusan terlebih dahulu ya, disaranin untuk kalian 2022. Jadi saran juga, jadi kalian tuh jangan terlalu terpaku pada satu perguruan tinggi karena di Indonesia tuh banyak loh perguruan tinggi yang ada di setiap provinsi gitu. Apalagi kalian itu jangan terfokus pada satu universitas gitu karena kesempatan itu sama aja semuanya punya atau bisa memilih universitas yang berbeda gitu. Tapi kalau sama juga berarti effort yang kalian berikan, yang kalian usahakan berarti harus lebih besar gitu. Nah, oh iya Teh, untuk tadi ada sempat yang kelupaan juga nih Teh untuk biaya. Apakah bisa mengajukan keringanan gitu Teh untuk biaya gitu di Unjani sendiri? Oh iya, bisa bisa banget ya. Jadi datang aja ke pihak akademiknya, nanti ditanya kenapa alasannya, pihak Ujani juga tidak akan melakukan bakalan memberi keringanan gitu terhadap orang-orang yang memang biayanya kurang gitu ya. Di Unjani juga banyak kok beasiswa, maba-maba atau mahasiswa yang tingkat tinggi juga bisa mengambil beasiswa, bisa ikut daftar. Salah satu dari beberapa beasiswa yang saya tahu ada beasiswa Jabar Future Leaders, tahu kan JFLS ya Iya. teman-teman. Terus beasiswa pemerintah Cimahi. Nah, itu tuh sering banyak anak-anak Unjani yang dapat beasiswa dari pemerintah Cimahi. Terus beasiswa Jarum, beasiswa dari bank. Terus teman-teman juga bisa ikut beasiswa unggulan. Banyak sekali beasiswa asal kita bisa mencari informasi. Seperti itu. Oke, terima kasih banget nih. Jadi mungkin bagi yang tadi sobat-sobat ambis di awal-awal ketakutan gitu karena biayanya, wah ini tuh segini loh. Tapi tenang aja kok, Unjani juga pastinya membantu kalian gitu. Kalau kalian ada kesulitan gitu, apalagi dalam bidang finansial, kalian tuh tinggal datang aja ya tenis pi. Nanti juga kalian akan dibantu juga kok, santuy aja. Nah, baik nih Teh, karena kita sudah ada di penghujung acara nih dan mungkin kalau disampaikan dari A sampai Z mungkin gak akan cukup gitu waktunya. Nah, mungkin aku mau konfirmasi nih Teh, kalau misalkan sobat-sobat Amis mau tanya ke Instagram nih, apakah boleh ke Tekniswi gitu? Oh, boleh, boleh banget. Mau di Instagram, mau di LinkedIn, boleh juga. Oke, Bisa. makasih Teh. Jadi nanti untuk Instagram Tekniswi nanti akan aku sertakan di link di deskripsi ya. Jadi kalian bisa follow lalu kalian bisa bertanya-tanya seputar Unjani ya. Nah, baik nih Teh, karena kita sudah di penghujung acara dan waktunya juga terbatas ini. Sebelumnya aku terima kasih banget ke Teknispi karena udah bersedia menjadi narasumber dan berbagi wawasan serta ilmu baru bagi sobat-sobat Amis yang saat ini sedang menonton dan sedang galau untuk menentukan perguruan tinggi nanti di 2022. Dan terima kasih juga kepada sobat-sobat Ambis yang sudah menonton video ini. Dan jangan lupa kalian tetap semangat dan jaga kesehatan. Dan apabila ada kesalahan, aku mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sobat Waalaikumsalam Ambis. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima kasih Teknispi. Alfred, terima kasih Sobat Ambis Natuta. Semangat semuanya.